Eh, Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari eh, Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Jambi, Angkatan 2022. Eh, Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dalam pertemuan kita, terutama kepada narasumber kita, yaitu Bang Agus, merupakan pengurus inti dan pencetus organisasi Himpunan Mahasiswa Meskom. Terima kasih, Bang, yang telah mau meluangkan waktunya untuk hadir sekaligus dalam pertemuan ini dijadikan untuk melengkapi tugas akhir dari kelompok kami. Nah, topik yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini ialah masalah demokrasi. Demokrasi ialah sesuatu aksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, bisa dalam berbentuk saran, kritik kepada pemerintah. Demo itu juga biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang aktif bergerak menyampaikan orasinya. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengumpulkan suatu masalah yang terjadi ketika aksi demo. Biasanya demo yang dilakukan itu berubah menjadi anarkis dan ricuh. Nah, pada kesempatan kali ini pula kami mengundang Mbak Angkus sebagai narasumber yang bernotabene telah mengetahui fakta di lapangan tentang bagaimana sih ketika aksi demo itu berubah menjadi anarkis. Kami memiliki 3 pertanyaan. Pertanyaan ini akan disampaikan oleh teman-teman ANA, yaitu Raja, Farhan, dan Enika. Pertanyaan tersebut pertanyaan umum dan general. Jadi Abang bisa menjawab secara personal sesuai yang Abang, sepengalaman Abang saja ketika mengikuti demo. Terima kasih. Berikutnya sesi pertanyaan akan dilakukan dengan pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Raja. Kepada Raja, kami silakan. Baik Bang, untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya bagaimana sih mekanisme demo itu? Sudah. Udah. Itu ya. Sebelumnya terima kasih kepada kalian dari kelompok berapa ini? Kelompok dari 4 ya, jurusan bahasa Inggris kan? Unja. Oke. Mekanisme demo ya, demonstrasi aksi kan? Aksi demonstrasi. Itu tuh sebelumnya kita membahas demonstrasi itu, kita harus tahu demonstrasi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yaitu tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, yang pasti kita semua sudah tahu kan, demonstrasi itu bagaimana menyampaikan aspirasinya itu untuk apa kan. Nah, sebelumnya itu, sebelum kita demo, kita harus tahu apa yang mau kita demo. Apa yang menjadi permasalahan, isunya itu kita harus tahu. Dan juga sebelum kita melakukan aksi itu, kita harus melayangkan surat kepada pihak kepolisian. Bukan surat izin tapi ya, bukan surat izin keramaian, tetapi lebih ke surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan karena demonstrasi ini kan hak dari masyarakat ataupun mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya kepada pejabat yang mungkin ada program kerjanya yang tidak sesuai, atau
sesuatu yang mengganjal di hati masyarakat yang masih belum terpenuhi. Nah, itu surat itu dilayangkan menurut undang-undang itu, kita kan demo itu kan harus sesuai gitu kan. Harus sesuai dengan aturan. Nah, itu 3 kali 24 jam sebelum melakukan aksi, surat itu sudah ada di pihak berwajib atau kepolisian, aparat. Nah, yaitu jenis surat itu hanya sekedar pemberitahuan, bukan surat izin. Dan kepolisian tersebut juga wajib untuk memberikan tanda terima pemberitahuan gitu. Nah, sebelum kita melakukan aksi juga ada yang namanya setting aksi. Setting aksi itu berupa kita membahas poin-poin apa saja yang akan kita sampaikan kepada instansi yang akan kita kalau bahasa demo itu mungkin agak keras ya, lebih ke penyampaian aspirasi kepada instansi tersebut. Nah, jika jika polisi tidak memberikan surat tanda terima pemberitahuan itu, berarti kepolisian tersebut itu melanggar aturan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Nah, ada lagi. Dan di dalam surat itu juga dicantumkan organisasi atau kelompok yang melakukan aksi, terus alamat penanggung jawab. Biasanya itu di dalam 100 masa aksi itu penanggung jawabnya 5 penanggung jawab agar bisa terkondisikan di lapangan nanti. Ada lagi? Sekian mungkin ya. Ya Bang, silakan. Lanjut. Ya, yang dapat saya simpulkan adalah demokrasi yang dilakukan itu sudah memiliki mekanisme dari awal sampai akhir, sudah terstruktur, bahkan telah diberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu ya Bang. Jadi bukan aksi-aksi anarkis yang tidak tahu info atau tempat yang dilakukan hanya untuk menimbulkan kericuhan. Bahkan aksi demo ini sangatlah baik dan positif sekali karena adanya aksi demo ini orang-orang ataupun dari segi masyarakat dan mahasiswa dapat memberikan pendapat ataupun hak-hak mereka ketika tidak setuju dengan peraturan atau hal-hal yang dilakukan dari pemerintah tersebut. Baik, terima kasih Bang. Penjelasannya sangat jelas. Selanjutnya pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Farhan Al-Farizi. Kepada Farhan, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari saya yaitu apa sih Bang kayak penyebab aksi demo itu tuh kayak jadi berubah jadi ricuh, jadi kayak yang seperti kayak merusak fasilitas umum atau kayak mengganggu orang-orang yang tidak terlibat atau kayak yang berubah menjadi mungkin bisa jadi kayak bersifat merugikan gitu. Banyak merugikan. Baik. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Sedikit menambahkan tadi ya untuk jawaban yang pertama tadi. Mohon maaf, sebetulnya lebih tepat kata ricuh daripada kata anarkis tadi, kata Aina ya. Lebih tepat kata ricuh daripada kata anarkis. Anarkis itu sebenarnya artinya bukan hal yang memburukkan, tetapi malah hal positif. Sebenarnya itu ada di buku, boleh disebut bukunya itu tuh buku kiri, itu buku yang dilarang. Nah, jadi anarkis itu sebenarnya hak kita sendiri gitu. Nah,
Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu tadi kenapa biasanya demonstrasi aksi massa itu menjadi ricuh kan, malah merusak fasilitas atau sebagainya. Nah, hal itu tuh sebenarnya disebabkan oleh bisa jadi dua faktor. Yang pertama, faktor dari mahasiswa itu sendiri, dan yang kedua itu faktor dari aparatnya sendiri. Nah, yang seharusnya aparatnya itu kan seharusnya mengamankan, bukan malah ada yang sampai, bentar ya, ada yang malah sampai memukulin, malah menjadi tindakan kekerasan kan. Nah, itu bisa jadi karena ini pengalaman di lapangan, pengalaman waktu di lapangan itu biasanya yang pertama itu di salah satu terselip di dalam masa itu terselip satu polisi yang menyamar atau biasa kita sebut intel. Nah, intel itu dia memakai alma mater dari mahasiswa. Biasanya seperti itu karena ada bocoran, pernah sekali ketahuan, bang, itu tuh polisi bang, itu tuh sepupunya kawan kami, jadi tuh bisa ketahuan, oh berarti itu orangnya. Dan terus itu kan di aksi 2020 atau 2021 itu kan ada tuh video yang tersebar, apa namanya, polisi salah tangkap, ada kan, pernah nonton polisi salah tangkap? Pernah bang. Pernah Pernah. kan, ada kan di beritanya kan, polisi nangkap polisi. Nah, di situ juga bisa kita lihat sendiri, berarti kan hal itu bisa jadi kemungkinan yang besar untuk menjadi pemicunya terjadinya ricuh. Dan juga itu tadi disebabkan oleh polisinya sendiri kan. Nah, kalau penyebabnya dari mahasiswa, yang biasanya kita demo itu kan panas-panasan. Mungkin ada mahasiswa yang tidak sabar dari belakang. Yang di belakang kan pasti otomatis panas nih. Karena nggak masuk di tribun kan. Apa sih, bukan tribun, di apa sih, gazebo. Biasa tempat-tempat kita demo itu setelah depan pintu masuk itu kan. Nah, di depan itu. Nah, yang belakang ini biasanya nggak sabar. Jadi yang belakang dorong, yang di belakang jadi provokasi, jadi provokator, yang di belakang memprovokasi, jadi yang di depan didorong dari belakang. Jadi terjadinya bentrok antar apa tadi, aparat dan aksi massa. Nah, hal itu juga sebenarnya nyambung di tadi mekanisme demo itu kan. Nah, disitulah sebenarnya tugas dari penanggung jawab. Kenapa bisa ricuh kayak gitu. Nah, sebenarnya kan kita di dalam aksi itu ada kode. Biasanya itu tali. Entah tali itu berwarna merah, itu biasa diikat di lengan, atau ada simbol-simbol tertentu lah intinya. Nah, apalagi mungkin ada pertanyaan yang bisa membangkitkan. Ada bang, ada dari Anda. Ya. Abang menyebutkan tadi salah satu faktor terjadinya kericuhan itu karena adanya salah satu petugas keamanan atau polisi yang menyamar menjadi intel, mengikuti aksi-aksi demo yang dilakukan sebagai mahasiswa. Apakah hal tersebut itu dibenarkan, diperbolehkan, atau sebenarnya bagaimana bang dampak dari adanya intel dari petugas keamanan tersebut? Sebenarnya itu tergantung ya.
eh, mungkin di dalam kita di aturan mungkin nggak boleh gitu kan, karena kan ini kan aksinya dari mahasiswa, mengatasnamakan mahasiswa. Mungkin mahasiswa nih kita mengambil apa namanya, mengambil kelompoknya yang aksi itu mahasiswa misal, berarti nggak boleh ada orang luar gitu. Nah, karena misal nih apa namanya, aliansi mahasiswa Jambi bergerak, ada kan? Nah, aliansi mahasiswa Jambi bergerak, berarti kalau bukan mahasiswa yang di situ, berarti itu kan sudah menyalahkan aturan, Terus tadi dampak dampak dari hal itu, Aina tadi nanya kan, dampaknya dari polisi itu menyamar itu apa gitu kan? Nah, di situ kadang malah memprovokasi agar terjadinya ricuh. Yang pertama satu, mungkin dia nggak ikut dorong gitu kan, tetapi satu, dia narik kawan, diculiknya satu. Karena pernah sekali ada teman sampai dibawa, hilang jadinya. Itu salah satu dampak adanya intel, adanya aparat yang menyamar itu. Jadi kalau kawan-kawan nih aksi nih harus kenal, usahain orang sekitar kita itu orang yang kenal sama kita, yang betul-betul itu kawan kita, ini kawan kita gitu. Jangan, kalau bisa jangan mencar, hati-hati. Lanjut, ada lagi yang mau ditanyakan tentang pertanyaan, masih tentang seputar pertanyaan kedua ini, ada yang mau dibahas lagi? Saya kira sudah cukup, Bang. Kita lanjut saja ya ke pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh Edika. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana tindakan atau solusi yang tepat agar demo dapat berjalan dengan lancar? Agak tindakan solusi. Kalau dari mahasiswanya itu sendiri, yang pasti itu tuh sebenarnya sederhana. Misalkan instansi yang mau kita demo itu apa? Beri satu instansi. Contoh DPR, ya. Contoh DPR ya, kita beri satu contoh DPR. Nah, ketua DPR-nya itu sendiri menandatanganin tuntutan mahasiswa tanpa adanya mungkin aparat yang adang gitu. Paham? Karena kan biasa di depan pintu kantor itu tuh aparat semua itu kan. Nah, tinggal tanda tanganin gitu kan. Tinggal tanda tanganin, beres, sudah, mahasiswa tuh kebingungan sendiri. Contoh nih, ada waktu itu di tahun yang sama, itu 2021 2020 itu. Waktu di DPR kami datang, memang sempat ada bentrok sedikit karena pagar itu kan dikunci dengan aparat. Jadi ada bentrok sedikit. Nah, tetapi setelah itu kami masuk. Tidak lama dari itu kami masuk. Setelah kami masuk, sudah DPR itu biarin kami nyampein orasi apa segala macam. Nah, setelah itu gantian dia yang berbicara. Setelah itu dia tanda tangan tuntutan kami, sudah, kami pulang. Nggak ada korban tuh kayak sampai adanya bom asap atau sampai ada yang pingsan tuh nggak ada itu. Nah, jadi sebenarnya itu mahasiswa itu kan atau kelompok itu kan demo kan hanya minta didengar, minta disampaikan ke atas aspirasi mereka. Sudah, cuman itu. Mereka nanti tuntutannya itu
diaminkan atau tidaknya itu kan nanti lagi terjadinya kan, bukan keputusan dari mahasiswa itu. Nah, jadi ketika misal ketua DPR sudah nyampaikan ke atas, tapi tidak diaminkan oleh pusat. Nah, jadi paling mahasiswa itu balik lagi, demo lagi. Dan jika terjadinya demo lagi, sudah tinggal tanda tangani lagi kayak gitu, sampaikan lagi ke atas. Jadi tuh nggak perlu sampai adanya korban itu, sangat disayangkan. Kadang itu kawan kita, kawan dekat sendiri gitu. Jadi itu ada lagi yang mau ditanyakan masih seputaran ini. Bagaimana kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada hal yang ditanyakan selain pertanyaan pokok yang telah kita sampaikan tadi? Tidak. Sepertinya cukup. Berhubung Zoom-nya tidak premium, Bang, hanya diberi limitasi waktu sampai jam 13.40, waktu kita hanya tinggal 3 menit lagi. Di sini saya ingin sangat mengucapkan terima kasih kepada Bang Agus memberikan tidak hanya sebuah sesi interview atau pertanyaan dan tanya jawab saja yang kami dapat, melainkan ada banyak sekali ilmu dan pengetahuan baru yang kami dapatkan dari Abang mengenai demo, mengenai mekanisme, dan ada koreksi tadi dari segi penggunaan kata-kata. Itu sangat bermanfaat sekali, Bang, bagi kami, agar kedepannya kami bisa menggunakan kata-kata tersebut sesuai dengan tempatnya. Bagaimana dari teman-teman, apakah ingin sesuatu yang disampaikan kepada Bang Agus karena telah mau dan bersedia menjadi narasumber kita? Dari Farhan mungkin? Baiklah Bang, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ada yang tidak. Baik, saya ucapkan terima kasih. Santai. Ya Bang, dari tim kami mohon maaf hanya bisa memberikan ucapan terima kasih beserta doa semoga setelah ini dapat dilancarkan segala urusannya karena telah membantu kami. Terima kasih sekali. Baik, 1 menit lagi sebelumnya akan berakhir. Dari Aina minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semangat kalian kuliahnya. Oh ya, Abang juga mohon maaf kalau penyampaian Abang masih ada yang kurang. Bisa ditanyakan pribadi